Ya, lo pemirsa, gelar perkara khusus penyelidikan kasus ijazah palsu Presiden Joko Widodo ditunda pekan depan. Polisi menyebut penundaan atas permintaan TPUA, sementara TPUA menegaskan pihaknya mengikuti jadwal yang disiapkan oleh Polri. Saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Sido Sore. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban tenggelamnya kapal motor penumpang Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Hari ini pencarian dilakukan dengan menyisir perairan selatan Jembrana. Tim SAR gabungan membuat 2 posko pencarian, yakni di pantai Pembuahan Desa Banyu Biru dan Pelabuhan Gilimanuk. Pencarian hari kedua masih dipusatkan dengan menyusuri perairan pantai selatan Jembrana. Sementara itu jumlah korban hingga saat ini masih tetap 35 orang, di mana 29 selamat dan 6 orang ditemukan meninggal dunia. Suasana di posko pengaduan Gilimanuk pagi tadi lengang, tidak seperti kemarin. Keluarga korban diminta menunggu dan akan diberitahu jika ada informasi terkini dari hasil pencarian. Sebanyak 29 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali masih hilang. Polda Jawa Timur menerjunkan 6 kapal patroli Polairut serta 1 helikopter untuk mencari para korban. Satpol Airut Polresta Banyuwangi dan 35 personel Polda Jatim saat ini masih terus melakukan pencarian para korban. Helikopter milik Polda Jatim diterjunkan untuk mempermudah melihat jangkauan terjauh di sekitar lokasi tenggelamnya kapal. Sementara menurut data terakhir dari Posko Operasi SAR dan Potensi SAR gabungan di Pelabuhan Ketapang, sebanyak 30 orang penumpang kapal ditemukan selamat dan 6 meninggal dunia. Hingga kini tim SAR gabungan masih terus melakukan pencarian 29 orang korban lainnya. Hingga Kamis malam, warga masih berdatangan melaporkan kehilangan anggota keluarga ke pos pengaduan DVI Polda Bali. Warga yang datang melaporkan jika keluarganya ikut menjadi korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Data terakhir yang tercatat di Krisis Center Gilimanuk, tercatat 29 ditemukan selamat dan 6 meninggal dunia. KMP Tunu Pratama Jaya mengangkut 53 penumpang dan 12 awak kapal serta 22 kendaraan. Dengan ditemukannya 35 korban, masih terdapat 30 korban yang belum ditemukan. Kasih jalan, Mas, kasih jalan. Pemerintah Provinsi Jawa Timur berjanji menanggung biaya pengobatan warga yang menjadi korban kapal tenggelam di Selat Bali. Sementara itu hingga kini pencarian korban hilang terus dilakukan. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawangsa menjamin Pemprov Jatim menanggung seluruh biaya pengobatan korban kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Bagi warga Jawa Timur yang menjadi korban akan dirawat di rumah sakit milik Pemprov Jatim. Sementara hingga kini pencarian korban hilang masih terus dilakukan. Sampaikan semua akan menjadi tanggung jawab Pemprov jikalau mereka berkenan dilayani di Rumah Sakit Pemprov Jawa Timur. Kita berterima kasih kepada seluruh tim gabungan yang terus berusaha melakukan pencarian dari manifest ya yang ada di kapal itu, baik penumpang maupun ABK. Kepala Basarnas menyebut tim SAR gabungan sedang berupaya mencari penumpang kapal motor KMP Tunu Pratama Jaya yang belum ditemukan. 13 orang penyelam telah dikirimkan ke lokasi untuk membantu proses pencarian. Pada saat distress itu disampaikan, jadi distress disampaikan itu informasi yang diperoleh bahwa kondisi kapal sudah dalam kondisi tenggelam. Jadi mungkin itu yang dihadapi sehingga pada saat kejadian malam itu sampai dengan pagi hari sebenarnya kendalanya kondisi cuaca tengah malam, kemudian di situ ada ombak dan juga arus. Sehingga secara tidak langsung pada saat korban-korban yang kita temukan ini ternyata posisinya sudah bergeser lebih dari 12 nautical mile dari titik yang diperkirakan tenggelamnya kapal. Sesuai ketentuan bahwa Badan SAR Nasional akan melaksanakan operasi itu normalnya di 7 hari kerja. Namun
operasi itu setiap saat bisa kita evaluasi dan bisa kita perpanjang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bicara masalah keberadaan korban. Ada dua kemungkinan kalau korban ini sudah meninggalkan kapal atau bisa saja ada kemungkinan apakah ada yang terjebak. Jadi kemungkinan ada di dua itu. Tapi kalau kita bicara masalah yang bisa meninggalkan kapal, pasti kita akan menghitung dari kecepatan arus, kondisi ombak, dan juga angin. Nah itu mungkin yang menjadi referensi untuk teman-teman di lapangan. Kita sudah memberangkatkan pagi ini ada 13 personil dari Basarnas Special Group. Dan memang yang kita berangkatkan adalah personil-personil yang memiliki kemampuan underwater rescue. Artinya mereka memiliki kemampuan menyelam bahkan sampai di 200 meter salah satu yang kita kirim ke sana. 6 jenazah korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, satu diantaranya balita usia 3 tahun. Kamis malam tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, Jawa Timur. Seluruh korban langsung dibawa ke RSUD Blambangan untuk proses identifikasi. Keenam korban yang dinyatakan tewas akibat tragedi KMP Tunu Pratama Jaya, diantaranya Anang Suryojo warga Probolinggo, Eko Sastrio, Elok Rumantini, Cahyani, Fitri April, dan Afnan Akil Mustafa. Kelima korban tercatat sebagai warga Banyuwangi, Jawa Timur. Semua jenazah dibawa ke RSUD Blambangan untuk dilakukan pencocokan data. Selanjutnya korban diserahkan kepada keluarga untuk dimakamkan. Penyerahan jenazah dilakukan langsung oleh Menteri Perhubungan Budi Purwagandi. Sementara itu proses pencarian korban untuk malam ini dihentikan dan akan dilanjutkan. Ya, pemirsa, sejumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya menceritakan momen terombang-ambing di tengah laut setelah kapal yang ditumpangi karam. Saiful, salah satu korban selamat yang melompat dari kapal dan diselamatkan kapal nelayan di pantai Candi Kusuma, Jembrana, Bali. Selamat. Salah satu penumpang bernama Saiful menceritakan KMP Tunu Pratama Jaya dengan cepat tenggelam di Selat Bali. Warga Jember, Jawa Timur ini selamat setelah melompat sesaat sebelum kapal terbalik. Dirinya tidak sempat mengambil pelampung atau life jacket. Beruntung saat berenang di tengah laut, dirinya menemukan pelampung dan diselamatkan kapal nelayan di perairan Candi Kusuma, Melaya, Jembrana, Bali. Banyak kan. Terus yang pakai pelampung, saya aja yang nggak pakai. Itu memang pelampungnya terbatas atau seperti apa? Apa karena situasi panik saja? Situasi panik mungkin, Pak. Boleh diceritakan Bang, awal-awal itu tahu kapal mau oleng itu gimana? Ya tiba-tiba saya kan naik ke atas, tiduran, main HP, kok rame. Kok tiba-tiba kapal itu miring. Ya itu saya terus naik ke atas itu. Belum miring-miring, cepet langsung loncat deh saya. Tapi pas Mas lompat itu ingat posisi kapalnya sudah miring. Sudah miring ya, sudah miring. Sudah mau tenggelam, sudah mau kebalik. Balik dah. Saat ini tim SAR gabungan masih melakukan pencarian terhadap penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Informasi sementara, sejumlah penumpang sudah berhasil ditemukan selamat di perairan selatan Jembrana dan beberapa penumpang diantaranya ditemukan meninggal dunia. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan.